Singkat cerita, tepat setelah semua orang sekarang sudah berkumpul di dalam ruangan rapat dari para hunter yang diadakan sebanyak 1 tahun sekali ini, maka pada halaman yang berikutnya, pria parubaya dengan seragam resmi organisasi dari para hunter sekarang langsung duduk tepat di hadapan mereka. Serta dengan penuh wibawa, dia pun langsung berkata seperti ini kepada semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Baiklah, dengan ini, konferensi peninjauan awal untuk ujian kenaikan Hunter level 9 sekarang akhirnya resmi dimulai. Mendengar semua ucapan itu di depan matanya, Krai pun awalnya sempat mencoba untuk bisa pergi atau mencoba untuk bisa kabur. Karena pada dasarnya, menurut para petinggi dari kantor pusat para Hunter, nama dari Krai sekarang sama sekali tidak ada. Jadi dengan begitu, Krai pun tidak diizinkan untuk bisa berada di dalam satu ruangan yang sama dengan mereka. Di momen inilah, Krai pun sebenarnya sudah sangat senang. Karena dengan begitu, maka dia pun bisa pergi kembali ke kantin untuk dapat melanjutkan makan kuenya lagi. Namun, ketika Krai baru saja diminta keluar oleh para petinggi, maka di saat yang bersamaan, Kaisar pun sekarang langsung memotong ucapan dari ketua para hunter dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Ketua, orang ini adalah Thousand Tree, atau Krai adalah Thousand Tree. Nah, dengan semua pencapaiannya selama ini, sudah jelas Krai sangat layak untuk bisa tetap ikut ujian, walaupun sekarang namanya tidak didaftarkan. Gampangnya, kalau aku dan juga Sarah Kromis, yang prestasinya biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan Krai, sekarang diperbolehkan untuk bisa ikut ujian kenaikan level. Maka, tidak ada alasan bagi kalian untuk bisa mengusir Thousand Tree. Jadi berdasarkan hal itu, jangan terlalu dipusingkan mengenai urusan administrasi. Karena cepat atau lambat, Thousand Tree pasti akan tetap naik menuju ke level 9 dengan sendirinya. Mendengar penjelasan itu dari Kaisar, ketua dan juga para petinggi negara di seluruh dunia sekarang otomatis langsung menjadi setuju. Karena pada dasarnya, alasan dari Kaisar Sigurd sekarang sangatlah masuk akal. Ditambah, dari sudut pandang orang lain, Krai adalah orang yang sangat kuat sekaligus orang yang sangat ditakuti. Jadi daripada Krai memutuskan untuk bisa mengamuk dan juga menyerang mereka semua, maka lebih baik mereka mengizinkan Krai untuk dapat ikut ujian. Di momen tersebutlah, Krai pun sekarang langsung menjadi pucat. Karena pada dasarnya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa para petinggi di dunia ini justru malah bisa menerima saran dari Kaisar Sigurd. Padahal, jika Kaisar tadi tidak bicara apa-apa, maka sudah jelas hidup dari Krai akan menjadi semakin ringan. Tapi, karena semua ini sekarang sudah terlanjur terjadi, maka mau tidak mau dan juga suka tidak suka, Krai pun sekarang harus mengikuti jalannya rapat ini mulai dari awal sampai dengan selesai. Atau dengan kata lain, tidak peduli apapun keputusannya nanti, yang jelas sekarang Krai ikut rapat lebih dulu supaya masalahnya tidak bertambah menjadi semakin lebar. Lalu, ketika keadaan di dalam ruangan itu sekarang sudah mulai tenang, maka tanpa menunggu lama, ketua dari para hunter pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada mereka. Kaisar sang Celestial Dancer, saya Kromis sang Little Witch, dan juga Krai Andre the Thousand Tree. Pertama-tama, atas nama dari kantor para hunter, kami pun ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras kalian selama ini. Selain itu, terlepas apapun hasil ujian kita nanti, kami pun sama sekali tidak pernah meragukan kekuatan dari kalian bertiga. Tapi meskipun begitu, ada satu hal yang harus kalian ingat. Level 9 sangatlah jauh berbeda dengan apa yang kalian bayangkan. Ini adalah sebuah gelar yang diberikan kepada para hunter yang bisa memberikan prestasi dalam skala dunia, bukan urusan satu negara lagi. Di mana secara garis besar, hanya ada 12 orang hunter saja yang pernah menjadi hunter level 9. Dan juga sejauh ini, hanya ada 3 orang hunter saja yang dapat sampai pada level 10. Jadi, jika kalian bertiga bisa naik menjadi hunter level 9, maka sudah jelas kalian pun akan masuk ke dalam kelompok dari 20 hunter terkuat di seluruh dunia. Nah, mendengar semua ucapan itu dari ketua para hunter, mata dari Sarah Kromis kini seketika langsung bersinar. Karena menurutnya, itu adalah sebuah hal baru. Serta, bisa menjadi hunter level 9 adalah cita-cita dari Sarah, hingga Sarah pun saat ini menjadi sangat senang. Tapi sepertinya, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Krai. Di mana di dalam dialognya, Krai pun langsung berkata seperti ini, tapi sambil bisik-bisik menuju kepada dirinya sendiri. Aduh, ngapain sih aku bisa nyasar ke tempat ini? Andai saja tadi aku tidak bertemu dengan Kaisar, dan juga andaikan aku lebih memilih untuk bisa ikut dengan Eva,
maka sudah jelas aku pun tidak akan pernah bisa terlibat dalam urusan serius seperti ini. Jika isi rapat ini begini terus, aku pun sekarang menjadi sangat bosan. Karena pada dasarnya, jika cuma ingin mendengar ceramah dari orang tua saja, harusnya Gerd dan juga Franz sudah cukup bagiku. Nah, masalahnya, ucapan bisik-bisik dari Krai barusan sekarang justru malah bisa didengar oleh Kaisar. Di mana di dalam praktiknya, tepat pada momen yang sama itu, Kaisar pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk dapat bisa mewakili Krai. Intinya, Kaisar bilang seperti ini kepada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Bahwa Krai pun sekarang sudah bosan dengan penjelasan bertele-tele dari ketua. Yang artinya, Krai meminta ketua untuk dapat langsung masuk ke intinya saja tanpa perlu kebanyakan intro. Ditambah, menurut sudut pandang dari Kaisar, Krai pun sekarang sudah merasa sangat diremehkan. Pertama, tadi Krai sudah mau diusir dari dalam ruangan ini. Kedua, para pejabat pun atau para petinggi pun sekarang kebanyakan basa-basi. Padahal udah jelas yang ada di depan mereka saat ini adalah 2 orang hunter level 8 dengan kekuatan unik. Dan juga 1 orang hunter level 8 yang memiliki banyak sekali julukan. Bahkan menurut kabar yang beredar, Krai juga memiliki julukan sebagai seorang dewa berkat kekuatan hebatnya itu. Jadi gara-gara itulah, maka lebih baik kalau sekarang bicara dengan Krai, langsung ke intinya saja, jangan kebanyakan mutar-mutar. Pokoknya, di sini Kaisar sedang salah paham dengan semua sikap dari Krai. Padahal kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Mengingat kenyataannya, muka dari Krai nampak sangat kesal karena dia malas ikutan ujian level 9. Bukannya karena sedang marah kepada para petinggi yang ada di dalam ruangan ini. Namun seperti biasanya, Krai pun sekarang tidak berani untuk bisa memotong pembicaraan dari Kaisar. Karena menurut pengalamannya yang udah-udah, jika dia banyak bicara di dalam rapat pertemuan, yang ada satu dunia malah akan menjadi semakin salah paham. Akibat hal itu, atau karena Krai sekarang tidak berani memotong pembicaraan dari Kaisar, maka pada halaman yang berikutnya, Kaisar pun kini akhirnya seketika langsung melanjutkan semua ucapannya lagi menuju kepada para pejabat dunia. Dengar, meremehkan orang lain itu ada batasannya. Jadi, cepat katakan kepada kami secara langsung apakah misi baru dari kami. Karena untuk sekarang, kami akan segera pergi untuk dapat bisa menjalankan misi baru level 9 yang kebetulan sudah ditentukan oleh kalian. Oh iya, kali ini hati-hati menjawab pertanyaan dari kami. Karena walaupun pada dasarnya kami bertiga bukan tipe orang yang suka menyakiti orang biasa sama seperti kalian, tapi kalau harga diri kami diinjak lebih dari ini, maka sudah jelas itu tidak bisa dimaafkan. Memang benar, aku dan juga Sarah Kromis sekarang masih belum kuat untuk bisa bertarung melawan seluruh negara yang ada di dunia. Tapi meskipun begitu, bukan berarti kami lemah. Lagi pula, di samping kami ini adalah hunter level 8 terkuat di dunia. Jadi, kalian gak mau kan cari gara-gara atau berurusan dengan kami bertiga? Ingat, kalian juga tidak boleh lupa jurus andalan dari Krai the Thousand Trick, yaitu jurus tombak petir surgawi atau Thunder Spear Heavenly Destruction yang dulu sudah pernah dikeluarkan oleh dirinya di dalam turnamen tahunan dari para hunter. Karena jika kalian sampai membuat Krai emosi dan juga mengeluarkan teknik tombak dewa petir itu di tempat seperti ini, sudah jelas bangunan dan juga kantor pusat dari para hunter ini pasti akan rata menjadi debu. Mendengar ucapan itu dari Kaisar, Krai pun tentu saja menjadi panik dan juga dia pun langsung berkata seperti ini. Hah? Ngomong apaan sih dia? Kali ini aku tidak akan tinggal diam saja. Jadi, untuk yang sekarang ini, aku harus segera membantahnya sebelum hal itu menjadi semakin gila. Tapi sayangnya, belum sempat Krai mencoba untuk dapat bisa membantah semua ucapan dari Kaisar barusan. Maka dari arah yang berlawanan, atau dari barisan bangku para raja, Kaisar dari negara Zeburudia, yaitu Raja Rodrik, kini seketika langsung berdiri sambil berkata dengan sangat lantang menuju kepada semua orang yang ada di dalam ruangan rapat itu. Hoi, tunggu dulu. Sepertinya di sini ada kesalahpahaman. Thunder Spear itu bukanlah jurus andalan dari Krai. Karena jika kau bilang jurus rendahan seperti itu adalah jurus andalan dari Krai, sudah jelas itu sama saja seperti merendahkannya. Fakta yang sebenarnya adalah seperti ini. Jurus Thunder Spear itu adalah jurus original dari lawannya. Sedangkan Krai hanya menirunya saja dengan satu kali lihat. Barulah setelah itu, Krai ikut melancarkan teknik Thunder Spear yang sama tepat menuju ke arah lawannya dengan kekuatan minimal supaya arena pertarungan itu tidak hancur.
Jadi, bagi Krai, teknik tombak Dewa Petir itu hanyalah teknik kerendahan dan juga teknik tiruan. Karena kenyataannya, kekuatan dari Krai yang asli jauh lebih besar daripada itu. Jika kalian tidak percaya, aku siap menjadi saksi. Tentang seberapa hebatkah kekuatan dari Krai ketika dirinya berhasil mengalahkan Dewa dari para rubah dalam Gudang Harta Karun Lost In. Nah, di momen inilah, Krai pun sekarang baru sadar bahwa semua perkataan di atas yang kebetulan baru saja diucapkan oleh raja dari negara Zeburudia sebenarnya itu tidak salah dan juga tidak benar. Mengingat kenyataannya, orang yang waktu itu bertarung dengan meniru penampilan dari Krai, dia adalah Sister Fox. Jadi sudah jelas itu bukanlah perbuatan dari Krai, tapi itu perbuatan dari Dewa Rubah. Namun, jika Krai memberitahu yang sebenarnya kepada mereka, maka yang ada, semua orang justru malah menjadi semakin salah paham lagi. Jadi, daripada dianggap bisa menjinakkan pasukan dari Dewa Rubah, maka lebih baik Krai memutuskan untuk bisa diam saja sambil terlihat sangat pasrah. Menarik ya, setelah mendengarkan semua penjelasan tersebut dari berbagai macam sudut pandang, dan juga setelah mendengarkan bukti sedikit kekuatan dari Krai melalui pembicaraan dari Kaisar dan juga dari Raja Zeburudia, maka pada halamannya berikutnya, para petinggi dari kantor pusat para hunter ini otomatis langsung menjadi panik. Hingga tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung memutuskan untuk dapat masuk ke intinya saja. Di mana pada kesempatan itu, ketua dari para hunter ini sekarang langsung berkata kepada Krai, Kaisar dan juga kepada Sarah. Baiklah, sebenarnya ini adalah misi paling berbahaya dari dunia para hunter. Awalnya, kami memiliki rencana untuk dapat menggunakan Red Hunter atau menggunakan para hunter kriminal dengan kekuatan tempur tinggi yang kebetulan sekarang ada di dalam penjara. Dengan sebuah tujuan untuk bisa melakukan penyerangan atau melakukan penyusupan menuju ke dalam suatu negara yang merupakan teror bagi dunia ini. Karena jika pada akhirnya misi ini nantinya gagal, maka kami pun bisa mengurangi resiko kehilangan nyawa dari para hunter yang baik. Mengingat jika para kriminal atau para red hunter yang mati dan juga terbunuh, hal itu sama sekali tidak berpengaruh di dalam organisasi mereka. Atau dengan kata lain, awalnya mereka sudah berniat untuk mengirimkan para red hunter sebagai tumbal dalam menjalankan misi ini. Mengingat sebenarnya semua hunter level 9 sebelumnya sudah menolak untuk bisa mengerjakan misi berbahaya ini. Serta tidak ada satupun orang di dunia yang berani untuk dapat menjalankan misi berbahaya sekaligus misi gila dari kantor pusat para hunter ini. Tidak hanya itu, karena pada halamannya berikutnya, ketua dari para hunter ini sekarang juga langsung menambahkan. Dengar, aku tidak bisa menjelaskan rincian dari misi ini kepada kalian. Tapi yang jelas, misi ini berkaitan dengan sebuah negara terbang atau pulau terbang dengan nama kode Fortress. Mendengar semua ucapan itu dari ketua para hunter, semua orang yang ada di dalam ruangan ini otomatis langsung menjadi gemetar. Bahkan, Kaisar dan juga saya Kromis yang sebelumnya nampak sangat percaya diri, kini otomatis langsung menjadi ketakutan. Di momen inilah, atau tepatnya di saat suasana sudah mulai hening, maka Krai pun langsung bertanya kepada ketua tentang apakah kode Fortress itu. Karena kebetulan di dalam ruangan ini hanya Krai saja yang sama sekali tidak tahu apakah itu kode Fortress. Mulai dari sinilah sebenarnya dialognya panjang banget. Karena untuk yang kedua kalinya, ketua dan juga Krai sekarang langsung menjelaskan kepada kita mengenai apa itu Gudang Harta Karun kode Fortress atau Gudang Harta Karun tipe mesin. Simpelnya, penjelasannya sama seperti apa yang ada di awal video kemarin. Jadi dengan begitu, mari kita skip saja dan juga mari kita masuk ke dalam dialog yang selanjutnya. Intinya, setelah menjelaskan kepada Krai dan juga menjelaskan kepada semua orang bahwa misi baru dari mereka adalah untuk bisa pergi menuju ke dalam negara benteng terbang, maka di saat yang bersamaan, Krai pun tanpa pikir panjang, kini seketika langsung bertanya dengan sangat polos. Kira-kira di sana ada banyak relik atau tidak? Lalu setelah itu, ketua pun langsung membalasnya lagi. Ada. Tentu saja ada banyak sekali relik. Karena kenyataannya itu adalah Gudang Harta Karun tipe mesin. Jadi sudah jelas, relik yang ada di sana sangatlah luar biasa kuat dan juga sangatlah luar biasa modern. Nah, mendengar semua penjelasan itu, Krai pun sekarang langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Wah, kesempatan besar nih.
Kebetulan semua relikku sekarang masih berada di dalam negara Yggdra. Jadi gara-gara itu, aku pun saat ini tidak memiliki mainan. Ditambah, kalau mendengar kode Fortress memiliki peradaban yang sangat maju, maka artinya di sana pasti ada handphone. Jadi, jika misi level 9 ini adalah untuk bisa menyusup ke dalam negara itu, aku pun senang hati akan melakukannya. Mengingat, aku pun sekarang mau cari relik, dan juga aku pun sekarang mau beli handphone. Kemudian setelah berpikir seperti itu, maka Cray pun langsung berkata dengan sangat santai di hadapan dari semua orang. Menarik juga ya. Baiklah, jika ada kesempatan, aku mau pergi jalan-jalan ke sana. Mendengar ucapan itu dari Cray, tentu saja semua petinggi ditambah semua pejabat dari kantor para hunter ini, sekaligus Kaiser dan juga Sara-Sara, sekarang otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurut mereka, Cray adalah hunter yang sangat gila, sekaligus dia adalah hunter yang sangatlah di luar nalar. Mengingat, dia pun langsung memutuskan untuk bisa menerima misi berbahaya ini tanpa pikir-pikir lebih dulu. Walaupun pada dasarnya, negara benteng terbang ini adalah negara paling berbahaya di dunia. Tapi bagi Cray, pergi ke dalam negara itu sama saja seperti jalan-jalan sore biasa. Wow, menarik banget ya. Yo, seperti biasa guys, karena videonya udah selesai, jadi mulai dari sini kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Karena kebetulan ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di channel kita dari kemarin dan belum sempat kita balas. Buat yang mau skip, boleh banget. Kalau mau stay juga boleh banget. Jadi kemarin ada yang tanya lagi ke kita ya, kalau di volume 11, teman-teman Cray kemana? Nah, sebenarnya kemarin udah sempat dijawab tuh, tapi kayaknya kurang jelas, jadi kita jawab lagi. Nah, buat di volume 11 itu sama volume 12, nanti party dari Cray hampir nggak ada satupun yang datang. Jadi gantinya, Cray berangkat cuma bertiga, yaitu sama anggota party barunya. Cray, isinya itu Cray, Kaiser, sama Sarah Kromis. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Bang, lu kemana? Bang, Flusia kemana? Bang, si ini, si itu kemana? Nggak ada satupun yang ikut. Jadi party Grieving Soul ditinggal karena mereka lagi latihan di dalam negara Yggdra bareng sama party Starlight. Nah, kebetulan karena kita ngomongin soal party Cray, ada informasi baru juga, sedikit detail kecil yang nggak sempat kita bacain kemarin di dalam video, yaitu tentang gimana nasib dari party Cray nanti. Kan sekarang kan si Cray lagi ikut ujian naik ke level 9. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau Cray naik level 9, teman-temannya gimana? Itu jawabannya sebenarnya ada di novelnya, dan itu yang cerita ke kita itu si Kaina sama si Guard. Jadi, nanti setelah Cray udah pulang, di volume 13, nggak cuma Cray doang jadi yang naik level ke 9, tapi semua anggota partinya nanti juga dapat kesempatan buat naik level. Jadi mulai dari Akrodin, terus Anthem Smart, sama Lucia, itu yang udah pasti naik level. Selain itu, nanti teman-temannya juga naik level, yaitu si Luke sama si Liz, kecuali si Tri. Si Tri Smart itu permanen, dia nggak bisa naik level, mentok di level 3 terus. Jadi sampai kapanpun, si Tri doang yang nggak bisa naik level, karena dia telah membuat sebuah dosa besar di dalam negara Zebrudi. Tentunya sebenarnya masih banyak banget ya, detail-detail kecil yang mungkin aja kelewat. Jadi, kalau ada yang bingung atau mau ditanyain, kalian tanyain aja. Nanti kalau sempat kita bikinin video kayak gini dan kita bahas satu persatu ya pertanyaan dari teman-teman. Dan yang terakhir nih, banyak banget yang komentar dari kemarin. Sayang suaranya bot, Bang kok suaranya beda. Sebenarnya sama aja ya suaranya, ini beda karena kita ngerekamnya, ini nih suara yang didengar ini pakai handphone nih, handphone jadul, Oppo A9, Oppo A6. Nah, kalau yang di video itu ngerekamnya pakai iPad, jadi mungkin ada perbedaan kualitas suara ya. Antara ini nge-record suara pakai handphone sama pakai iPad. Ini banyak banget rekamannya. Di sini udah ratusan, udah ribuan. Tuh, daftar rekamannya semua ini nagiki semua. Mendengar semua ucapan itu di depan matanya. Mendengar semua ucapan itu di depan matanya, Cray pun awalnya sempat mencoba untuk. Nah, kalau ngerekam gini tuh sebenarnya nggak sekali jadi ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong tuh berkali-kali banyak errornya, misalkan ngomong ada rekomendasi. Nah, itu kadang-kadang kepotong di situ, terus mau lanjut ke kalimat berikutnya itu suaranya putus, suaranya kaku. Nggak tahu kenapa ya, kalau lagi ngerekam suara gitu susah. Tapi kalau ngomong gini normal, cuman kalau lagi ngerekam tuh. Cray pun awalnya sempat mencoba untuk dapat kabur. Maka pada halamannya berikutnya, para petinggi dari kantor
Maka pada halamannya berikutnya, para petinggi dari kantor pusat perantar ini otomatis langsung menjadi panik. Hingga tanpa banyak basa-basi lagi, hingga tanpa banyak basa-basi lagi. Nah, jadi gitu, sebenarnya sama aja. Suara di sini sama suara di rekaman itu beda alat doang. Mungkin kalau nanti pakai mic, udah beli mic, beda lagi suaranya. Tapi kurang lebih ya orangnya sama, bukan pakai bot, bukan pakai AI. Nah, jadi video kalian tuh yang kalian tonton cuma 15 menit, 16 menit, 17 menit itu kadang-kadang bikinnya sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam karena ya lama itu rekam suaranya aja. Kalau udah jadi audio recordingnya itu gampang, itu ngedit-ngeditnya gampang. Paling yang susah cari gambar. Karena kan banyak gambar yang ini ya copyright. Jadi kalau misalkan ngambil gambar orang pun harus izin dulu. Kalau nggak izin nggak bisa dipakai. Makanya sering banget kan kita pakai gambar yang sama itu lagi. Karena emang di novelnya itu nggak ada gambarnya. Tulisan semua tuh berhalaman-halaman, tulisan semua. Paling dalam satu novel tuh dalam satu volume ilustrasinya cuma sekitar 10 sampai 12 lah maksimal gambar ilustrasinya. Gitu jadinya. Nah, jadi gitu aja ya isi video kali ini. Kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, kalian komen aja di kolom komentar. Terus kalau mau bantu sawer, linknya ada di sini. Besok kita hari Sabtu libur dan video selanjutnya itu ada hari Minggu. Ya, makasih banyak dan salam baku hantam.